Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Arfi Dayani, NIM 202100004, Prodi Manajemen kelas B dari Universitas Dana Badra. Kali ini saya akan membahas mengenai teori permintaan. Mulai dari yang pertama, pengertian teori permintaan, kedua, fungsi permintaan, ketiga, kurva permintaan, dan keempat, hukum permintaan. Yuk langsung saja kita bahas ya teman-teman. Pengertian teori permintaan. Teori permintaan merupakan hubungan antara harga atau P dengan jumlah barang yang diminta atau QD dengan asumsi ceteris paribus. Dalam hal ini, hakikat jumlah yang diminta merupakan jumlah total dari suatu komoditi yang ingin dibeli oleh rumah tangga. Ada 3 aspek yang harus diperhatikan. 1. Jumlah yang diminta adalah jumlah yang diinginkan pada tingkat harga komoditi, sedangkan faktor lainnya, harga komoditi lain, pendapatan, selera, dan lain-lain. Jumlah tersebut bisa tidak sama dengan jumlah yang benar-benar dibeli. Kedua, kata diinginkan, artinya berada dalam batas kemampuan daya beli rumah tangga. Dan yang ketiga, merupakan konsep flow, artinya jumlah yang diminta berhubungan dengan suatu dimensi waktu atau jangka waktu tertentu. Lalu, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan suatu barang? Yang pertama, harga komoditas itu sendiri. Yang kedua, harga komoditas lain yang terkait. Yang ketiga, pendapatan rata-rata konsumen. Yang keempat, selera. Yang kelima, distribusi pendapatan dalam masyarakat. Dan yang keenam, populasi. Nah, selanjutnya adalah fungsi permintaan. Fungsi permintaan merupakan suatu persamaan yang menunjukkan hubungan antara jumlah suatu barang yang diminta atau QD dan semua faktor lain yang mempengaruhi. Kemudian ada kurva permintaan. Kurva permintaan merupakan suatu grafik yang menggambarkan hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang diminta. Nah, di sini saya ambil contoh pada suatu permintaan susu murni. Dapat kita lihat pada contoh bahwa dengan harga susu murni tinggi, tingkat minat konsumen sedikit. Sedangkan dengan harga rendah, minat konsumen pada susu murni meningkat. Inilah yang disebut dengan hukum permintaan. Lalu apa saja sih faktor yang mempengaruhi kurva permintaan? Yang mempengaruhi yaitu yang pertama, pergerakan sepanjang kurva permintaan, dan yang kedua disebabkan oleh perubahan harga dari produk yang bersangkutan. Selanjutnya kita akan membahas pergerakan dan pergeseran kurva permintaan. Dapat kita lihat pada gambar bahwa pergerakan itu adalah di mana titik A bergerak sepanjang kurva pada titik B. Pergerakan ini terjadi apabila harganya berubah. Kemudian kita lihat pada gambar pergeseran. Pergeseran ini terjadi apabila income, harga barang lain, selera, distribusi pendapatan, populasi berubah. Pergeseran kurva ini akan berpindah ke kiri atau ke kanan. Misalnya, apabila income naik, kurva akan bergeser ke kanan. Namun, apabila pendapatan atau income turun, maka kurva akan bergeser ke kiri. Lalu ada hukum permintaan. Sudah disebutkan di awal tadi bahwa apabila harga suatu barang meningkat, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Namun, apabila harga suatu barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan naik atau meningkat. Nah, di sini saya akan memberikan satu contoh kasus. Permintaan produk HP Samsung ditemukan fungsi permintaan secara umum sebagai berikut. Qx sama dengan min 4 dikurangi 2,5 Px ditambah 0,5 I ditambah 5 Py, di mana Qx adalah kuantitas permintaan HP Samsung, Px adalah harga HP Samsung, Py adalah harga HP merek lain, dan I adalah pendapatan konsumen. Pertanyaannya, tahun 2020, harga rata-rata HP Samsung di Yogyakarta sebesar 2 juta rupiah. Harga HP merek lain 1,2 juta rupiah. Rata-rata pendapatan konsumen 10 juta rupiah per tahun. Lalu,
1. Tentukan fungsi permintaan HP Samsung. 2. Tentukan kuantitas permintaan HP Samsung. Dan yang ketiga, gambarkan kurva fungsi demand tersebut. Saya akan jawab satu persatu. Diketahui PY sama dengan 1,2 juta rupiah, I sama dengan 10 juta rupiah, dengan persamaan fungsi Qx sama dengan min 4 dikurangi 2,5 Px ditambah 0,5 I ditambah 5 PY. Pertama, untuk mencari fungsi persamaan kurva permintaan, langsung saja gunakan persamaan fungsi pada soal, lalu masukkan angka-angka yang sudah diketahui sebelumnya. Dapat diperhatikan dalam video ini untuk pengerjaannya. Kemudian yang kedua, menentukan kuantitas permintaan HP Samsung. Gunakan rumus sebelumnya, yaitu hasil dari perhitungan fungsi permintaan. Perhatikan pengerjaan dalam video ini. Yang terakhir yaitu menentukan kurva fungsi permintaan atau demand. Mudah saja teman-teman, apabila tahap 1 dan 2 sudah selesai, angka-angka yang sudah dihasilkan dimasukkan pada rumus. Apabila Qx sama dengan 0, maka Px sama dengan 2,8. Apabila Px sama dengan 0, berarti Qx sama dengan 7. Kemudian, angka-angka tersebut dimasukkan dalam kurva permintaan. Nah, itu tadi penjelasan dari saya mengenai teori permintaan. Semoga dapat dipahami dan tentunya dipraktekkan ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Sekian video teori permintaan dari saya. Terima kasih, selamat siang.